teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Gibrani Haidir dari kelas B018 Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan memaparkan mengenai antropometri serta hasil survei makanan. Mula-mula saya akan memaparkan mengenai antropometri. Antropometri terbagi atas dua kata, yang pertama antron dan metri. Jadi antropometri merupakan studi yang dikaitkan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia, yakni bidang antropometri ini meliputi bagian-bagian pengukuran tubuh manusia seperti berat badan, postur ketika berdiri, postur ketika merentangkan tangan, lingkar tubuh, dan lain sebagainya. Lalu faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhinya? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi antropometri ini seperti umur, jenis kelamin, postur tubuh, pakaian, pekerjaan, etnis, serta cacat tubuh secara fisik. Yang kedua itu yakni tentang food recall dan semi FFQ. Food recall merupakan survei konsumsi makanan yang akan menggambarkan mengenai kebiasaan makan. Selain itu juga akan memberikan gambaran mengenai tingkat bahan makanan dan zat gizi serta faktor-faktor yang mempengaruhi bahan makanan tersebut, yang kan seperti dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah bahan makanan responden. Dan metodenya ini responden akan diminta untuk menceritakan semua bahan makanan dan minuman yang dia konsumsi selama 24 jam. Sedangkan untuk semi FFQ atau Food Frequency Questionnaire, yakni sebuah kuesioner yang memberikan gambaran mengenai hasil bahan makanan dan zat gizi lainnya yang dimasukkan dalam sebuah bentuk frekuensi konsumsi seseorang, yang mana frekuensinya ini meliputi harian, mingguan, 8 bulanan, serta tahunan yang akan dikonversikan dalam bentuk per hari konsumsi makanan responden per hari. Nah, jadi untuk yang ketiga itu aplikasi atau perangkat lunak Nutri Survey 2007, yakni salah satu alternatif yang digunakan untuk menghitung perhitungan zat gizi ini. Lalu selain itu juga akan mengurangi kesalahan yang dilakukan dengan menggunakan kalkulator, serta sebagai salah satu alat perhitungan dan membantu mengilustrasikan secara sederhana skenario mengenai penambahan berat badan BB atau penurunan BB. Pada metode, yakni untuk alat dan bahan yang digunakan, pertama pada antropometri itu alat dan bahan yang digunakannya itu seperti timbangan, mikrotos, lalu pulpen, kertas, kamera handphone, serta anggota keluarga yang akan menjadi responden. Lalu untuk food recall 24 jam yang disiapkan yakni kuesioner food recall 24 jam serta aplikasi Nutri Survey. Lalu untuk semi FFQ atau food frequency questionnaire yang perlu disiapkan yakni kuesioner semi FFQ. Kita lanjut pada tata cara pengukurannya. Yang pertama antropometri. Pada antropometri itu kita akan mengukur TB dan BB atau tinggi badan dan berat badan. Untuk tinggi badan, saya tidak dapat mengilustrasikannya menggunakan video karena kekurangan alat. Jadi saya akan memaparkannya. Yang pertama itu kita harus mencari tempat, yaitu alasnya itu lurus serta dindingnya juga tegak lurus. Lalu yang kedua yakni gantungkan mikrotos pada dinding secara tegak lurus dan sebelumnya untuk menariknya hingga angka 0. Yang ketiga itu untuk responden yang akan diukur sebaiknya membuka alas kaki, membuka topi, serta alat yang akan mengganggu proses pengukuran tinggi badan. Lalu yang keempat yakni responden akan diminta untuk memandang lurus bahu, tegak lurus, berdiri tegak, lalu bahunya sejajar. Selain itu juga punggung dan pantat akan menempel di dinding. Selain itu tumit pula akan menempel di dinding, serta kedua kaki akan dirapatkan. Lalu yang selanjutnya yakni mikrotos akan ditarik hingga
3 di atas kepala responden. Lalu yang terakhir adalah seseorang melakukan pengukuran itu dia akan melihat hingga batas yang milimeter terdekat. Baik, pemaparan mengenai pengukuran berat badan akan saya ilustrasikan melalui video. Sekarang saya akan mempraktikkan bagaimana cara mengukur berat badan pada responden saya. Nah, pertama itu kita pastikan bahwasanya timbangan ini mengarah pada angka 0. Setelah itu kita akan menyimpannya di lantai tempat yang rata. Nah, sebelum responden mengukur berat badannya, dia akan menyimpan dahulu barang-barang yang akan mempengaruhi berat badan dia, seperti handphone misalnya. Nah, itu harus dilepas. Nah, setelah itu silakan naik ke atas timbangan dengan mengarah pandangan lurus ke depan. Nah, seperti inilah cara mengukur berat badan yang baik dan benar. Nanti dari pihak seperti saya ini yang akan melihat berapa berat badan dan langsung menulisnya. Selanjutnya yakni tata cara wawancara dalam pengukuran food recall. Sekarang saya akan mewawancarai responden pertama saya untuk hari pertama. Baik, Bapak, namanya siapa? Nama saya jelas Hedi Amin. Umurnya? 49 tahun. Baik, langsung saja pertanyaan pertama saya. Silakan. Ketika sahur, apa yang Bapak konsumsi? Makan nasi, sayur, ikan goreng, tahu. Untuk selingannya? Ya biasa, kopi susu, campur tambahan kue toba. Untuk nasinya, bagaimana porsinya? Biasa, sepiring itu udah banyak. Baik, sayurnya satu. Ya, satu mangkok lah disediakan oleh ibu. Ikannya. Lalu Ikannya juga 1 ekor atau sepotong. Baik, selanjutnya ketika buka apa yang Pak konsumsi? Buka kan biasanya kita konsumsi itu kan makan nasi, makan ya, makan ikan goreng ya, sayur dan tempe. Sayur apa, Pak? Sayur itu kan biasanya daun ubi atau singkong, soalnya kegembaran anak-anak saya. Nasinya? Nasinya, maksudnya nasi apa sih? Ukurannya. Ukurannya sepiring dong. Ikannya, Pak? Ikannya ya kalau bukan sepotong ya seekor. Ekornya. Untuk selingannya, Pak? Untuk selingannya biasa kopi susu karena saya pelopor dan pisang goreng. Nah, artinya pasangnya sangat serasi. Untuk makan malam apa yang Bapak konsumsi? Saat ini belum. Salingannya? Belum. Selingannya juga belum. Cukup tadi aja. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Sama-sama ya. Sekian wawancara ini. Nah, baik. Sekarang saya akan mewawancari responden kedua pada hari kedua. Bernama Sultan Ahmad Haidir. Pertanyaan saya yang pertama, seperti kemarin, sahurnya makan apa, Pak? Sahur makan mie. Mie, mohon maaf anak muda ya. Terus apakah ada selingannya? Ada. Apa? Teh manis. Baik, mie dan teh manis. Lalu ketika buka puasa kita makan apa? Daging. Makan daging seporsi ya? Iyalah. Lalu apakah ada selingannya? Ada. Nggak ada. I'm sorry. Nggak ada. Lalu ketika makan malam? Nggak ada. Anda tidak makan lagi? Oke. Lalu selingan untuk makan malamnya apakah ada? Ada. Apa? Bolu teh. Bolu dan teh. Oke. Bolu 1 potong, ya. Tehnya 1 gelas. Ya. Baik. Baik. Selanjutnya cara wawancara kuesioner semi FFQ. Oke, selanjutnya saya akan mewawancarai mengenai semi FFQ pada Bapak Haidir Amin. Nah,
pertanyaannya ini, berapa sering Bapak mengonsumsi makanan yang akan saya sebutkan? Nah, untuk makanan pertama itu nasi, makanan pokok. Seberapa sering Bapak makan nasi? Ya sesering mungkin kan dia satu kali hari. Untuk mie basah berapa banyak Pak? Tidak tertarik saya. Tidak pernah. Untuk bihun, Sama juga kurang tertarik. lalu singkong Pak? Singkong ini juga kadang sampai 5 kali per minggu atau ya 3 nanti. Kalau untuk ubi Pak, berapa sering Bapak Ubi konsumsi? kayaknya tidak ya. Baik. Selanjutnya saya akan bertanya mengenai lauk hewani. Seberapa sering Bapak mengkonsumsi ayam? Nggak tertarik juga saya ayam ini kecuali nanti lebaran. Ini nggak tidak lah. Oke, lalu untuk ikan? Wah ini kesukaan gue ini. Kayak omega 3 ini. Dia itu ya sekitar dia sering lah di atas dalam per hari itu dia lebih sekali di atas. Lalu untuk telur, berapa sering Bapak mengkonsumsinya? Ya sekitar 5 kali per minggu karena itu penting untuk daya tahan tubuh. Untuk bakso Pak? Kalau bakso itu tidak pernah kayaknya. Bakso tidak pernah. Jadi pertanyaan selanjutnya, seberapa sering Bapak mengkonsumsi daging? Ya karena saya golongan darah O minimal 1 kali. Kali. 1 kali sih. Lalu untuk tahu, seberapa sering Bapak mengkonsumsi tahu? Tahu itu sekitar 5 kali ya per minggu. Tempenya Bapak sering mengkonsumsi tempe? Kalau tempe sering ya, kalau tempe saya bilang kesukaan anak saya. Oke, kacang tanah apakah Bapak mengkonsumsinya? Tidak. Kacang hijau Pak? Demikian juga tidak. Lalu untuk telur? Ini makanan kesehatan di rumah dia ada 3 sekali lah. Kalau sayur dan ubi Pak? Sayur ubi itu ya sayur ubi itu 1 kali jadi atau 2 kali per minggu lah. Lalu yang lain-lainnya seperti kopi, apa Bapak mau konsumsinya? Seberapa sering? Kopi. Sebenarnya kopi ini sering banget ya kalau kopi. Tapi dia bukan hanya kopi susu harusnya. Oke, kopi susu. Baik, selain itu pasti Bapak mengkonsumsi minyak kelapa sawit karena untuk bahan yang menggoreng kan Pak? Ya, tidak langsung ya. Dia itu bahan pangan yang tidak langsung digunakan untuk penggorengan. Artinya kalau misalnya kita makan sayur, makan ikan pasti menggunakan itu, berarti dia sesuai mungkin ya. Iya. Sepertinya gula pasir Pak? Gula pasir juga sebenarnya gula pasir ini agak-agak jarang. Hanya memang dia kalau di dalam membuat untuk kue baik kayak konsumsi bolu ya. Iya, setiap Nah, makan. konsumsi bolu. Maka itu berarti dia Seberapa sering? sebuah gula pasir ini ya sekitar mungkin 3-4 kali ya per minggu. Baik, cukup pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih ya Pak. Iya, makasih banyak. Oke. Kalau masih ada yang mau dibantu bilangin ya. Kebetulan saya ini ahli pangan loh. Oh siap. Sekian wawancara mengenai formulir semi FFQ. Pada hasil pertama yakni untuk uji pengukuran antropometri. Nah, pertama itu TB-nya. TB-nya jadi kedua responden saya ini telah diukur 5 bulan lalu sebelum pandemi COVID-19 tersebar di Kota Kendari. Yakni untuk responden pertama memiliki tinggi badan 168 cm atau 1,68 meter, dan responden kedua memiliki tinggi badan 164 cm atau 1,64 meter. Sedangkan berat badan ketika saya mengukur, bahwasannya responden pertama memiliki berat badan yakni 77
kg, sedangkan responden kedua memiliki berat badan 71 kg. Untuk indeks massa tubuh responden pertama itu yakni berjumlah 27,28 yang mana termasuk dari kategori gemuk ringan, sedangkan untuk responden kedua saya itu memiliki indeks massa tubuh yakni 26,39 yang mana termasuk dalam kategori normal. Baik, selanjutnya itu untuk hasil food recall 24 jam dapat dilihat tabel di samping bahwasanya untuk total energi diperoleh yakni 6.000,9 kilokalori dengan perbandingan 3.000,49 kilokalori. Lalu untuk total protein ini yakni dapat dilihat bahwa 124,5 gram dengan perbandingan yakni 31,12 gram. Untuk total lemak yakni 99,4 gram dengan perbandingan 11,4 gram. Lalu untuk total karbohidrat yakni 934,5 gram dengan perbandingan yakni 233,62 gram. Jadi dengan hasil ini dapat diketahui bahwa sesuai dengan AKG ternyata responden pertama saya ini termasuk dengan kategori tubuh yang normal. Selanjutnya itu kita lihat pada tabel responden kedua untuk food recall 24 jam dapat dari samping bahwasannya untuk total energi yakni ada 27.873,3 kilokalori dengan perbandingan yakni 13.936,65. Untuk total protein yakni 1.339 dengan perbandingan yakni 334,75. Lalu untuk total lemak yakni 2.049 gram dengan perbandingan yakni perbandingannya ini 227,73. Lalu untuk total karbohidrat yakni 1.357 dengan perbandingan yakni perbandingannya itu 337,75. Jadi dengan total energi yang kita lihat tadi bahwasanya untuk responden kedua saya ini atas nama Sultan Ahmad Haidir ternyata angka kecukupan gizinya ini melebihi dari angka kecukupan remaja pada umumnya. Nah, untuk tabel yang terakhir ini mengenai tabel semi FFQ atau Food Frequency Questionnaire. Nah, yang mana tabel ini merupakan tabel terakhir dan juga telah saya rangkum dengan 2 responden yang telah saya wawancarai. Dapat dilihat di samping bahwasanya total energi pada tabel semi FFQ ini yakni 3.080,2 kilokalori dengan perbandingan 1.540 kilokalori. Lalu total proteinnya yakni 77,7 dengan perbandingannya yakni 14,92. Lalu untuk total lemak yakni 177,2 dengan perbandingan yakni 19,69. Sedangkan untuk karbohidratnya itu berjumlah 323,6 gram dengan perbandingan yakni perbandingannya itu 80,9 gram. Sekian dari saya. Sekian ya video saya kali ini. Semoga kalian bisa menerima manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like yang banyak. Lalu kalian komentar dan subscribe di sini, subscribe ya. Okay, see you next time.